Kiata Sudu Dewiku Narayanu Nadiyatyu Astia Kastit Om Siwa Tuam Dewa Yaswara Parameswara Warahma Wisnu Asya Rudrasya Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasambhawa Rahimam Pundarya Kaksi Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya kita angkara Mamuja Sarwa Papidya Alaya Suasadya Siwa Om Kesantauya Kaiku Dosa Kesantauya Wajiku Mamu Santauya Manaswa Dosa Permadat kesamam Om Santi 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 Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Polemik kenaikan tunjangan DPR, lembaga negara harus peka pada situasi ekonomi rakyat. Jadi wakil rakyat, jangan berorientasi pada gaji dan tunjangan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Kedan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya.
Pemirsa, isu mengenai kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR kembali menjadi sorotan tajam publik. Kekecewaan masyarakat disuarakan oleh mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat yang menggelar demonstrasi di depan gedung MPR DPR RI Jakarta Senin 25 Agustus 2025. Isu kenaikan tunjangan DPR dan demo mahasiswa tersebut, akademisi yang juga Dekan FH Unmas, Profesor Dr. Iketul Sukawati Lanang Putra Perbawo, menilai dalam negara demokrasi wajar jika mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk menyuarakan suara hati rakyat. Terlebih isu tersebut mencuat di tengah situasi dan kondisi ekonomi mayoritas rakyat Indonesia saat ini yang masih jauh dari kata makmur. Apalagi saat ini pemerintah tengah menggencarkan program efisiensi untuk mengoptimalkan keuangan negara. Isu kenaikan tunjangan tersebut tentu saja mencederai kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Hanya saja diharapkan demo tersebut tidak sampai meluas ke isu lain, seperti membubarkan DPR sebagai salah satu lembaga institusi demokrasi. Saya pikir reaksi dari mahasiswa itulah kira-kira mungkin suara masyarakat ya yang bisa disampaikan kepada DPR terkait dengan tunjangan atau persoalan yang lainnya, persoalan ekonomi dan pemerintahan. Saya pikir itu sesuatu yang wajar karena itu disampaikan oleh mahasiswa dan beberapa eksponennya. Tapi yang jangan sampai meluas bahwa ada isu sampai tidak diperlukannya atau hilangnya DPR atau hilangnya institusi yang lain atau parpol. Saya pikir dalam dunia demokrasi dimanapun di dunia ini tetap diperlukan adanya lembaga legislatif dan termasuk partai politik sebagai salah satu institusi dalam demokrasi. Malah kalau itu tidak ada, negara kita tidak demokratis lagi karena adanya eksekutif, legislatif, yudikatif itu adalah proses dari pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi dan sistem demokrasi. Tetapi bahwa setiap proses lembaga atau bagaimana perjalanan masing-masing lembaga terkait juga sama tadi tunjangan dan lain sebagainya wajarlah diberikan masukan, kritisi, melihat kondisi negara dalam seperti ini. Ia menambahkan lembaga negara harus lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Jangan sampai masyarakat kecil disuruh berhemat, namun para pejabat negara justru mengeluarkan kebijakan yang menyakiti hati rakyat. Eka Yana, Bali TV. Perundungan atau bully, pungutan liar, dan program-program yang tidak sesuai undang-undang masih menjadi permasalahan besar di sekolah-sekolah sekabupaten Jembrana. Hal ini diungkapkan DPD RI Utusan Provinsi Bali, Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna dalam sosialisasi undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemberdayaan sekolah di Istana Agung Jimbarwana. Bapak Ibu, dalam sosialisasinya yang dihadiri 400 kepala SD, SMP negeri dan swasta se-Kabupaten Jembrana, serta ketua komite dan yayasan, Arya Wedakarna berharap melalui sosialisasi ini diharapkan menjadikan sekolah-sekolah di Jembrana menjadi sekolah yang unggul. Beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Jembrana seperti perundungan atau bullying di sekolah, pungutan liar, dan program-program yang tidak sesuai undang-undang seperti studi tour, graduation, ulang tahun yang dilaksanakan secara berlebihan menjadi beberapa hal yang penting yang dibahas pada sosialisasi ini. Pihaknya berharap di tengah sulitnya ekonomi, biaya-biaya dapat ditekan seminimal mungkin, agar semakin banyak anak-anak terlahir sebagai sarjana seperti harapan pemerintah satu keluarga satu sarjana. berharap bahwa Kabupaten Jembrana ini sebagai kabupaten terakhir yang kami kunjungi dalam 1 bulan terakhir ini bisa menjadi teladan. Ya, kita bahas juga tentang uang komite, segala permasalahan di Jembrana kita bahas untuk pendidikan. Dengan harapan 6 bulan terakhir ini sampai Desember permasalahan bisa diselesaikan dengan sistem yang baik, termasuk di 2026 di Bali tidak ada lagi masalah-masalah domestiknya seperti ini, Kang. Masih ada masalah pembulian, masih ada masalah pungutan liar, kemudian masih ada program-program yang tidak sesuai dengan undang-undang seperti study tour, masih ada kegiatan yang menurut yang masih bersifat hedon ya seperti graduation. Di tengah ekonomi yang sangat merosot ini lebih baik makin masyarakat mengencangkan ikat pinggang, menghemat, dan tentu harapan kita adalah agar semakin banyak lahir anak-anak sarjana sesuai dengan program pemerintah satu keluarga satu sarjana. Jadi untuk membangun Jembrana yang akan meledak infrastrukturnya,
akan muncul jalan tol baru, perlu kita banyak anak muda yang bertahan, mempertahankan tanah mereka, mempertahankan pekerjaan mereka, mempertahankan sawah-sawah mereka dan laut mereka. Dengan cara satu-satunya hanya lewat pendidikan tinggi. Makanya tadi yang sudah sampaikan bahwa Bapak Ibu Kepala Sekolah niki harus mengajarkan doktrin kepada semua anak-anak kita, doktrin dan doktrin dan doktrin. Karena dengan begitulah Bali niki bisa berubah. Arya Wedakarna juga mengharapkan di tahun 2026 permasalahan ini sudah bisa diselesaikan dengan baik. Pihaknya juga telah memberikan tentang wawasan peraturan perundang-undangan kepada para kepala sekolah se-Kabupaten Jembrana. Dalam sosialisasi ini juga dibahas mengenai penetapan ambang batas dana komite sekolah, pendidikan gratis jenjang pendidikan dasar, program joint account, dan kantin sehat sekolah. Acara ini juga dihadiri oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jembrana, Kejaksaan Negeri Jembrana, dan BPD Bali Cabang Jembrana yang turut memberikan sosialisasi terkait permasalahan tersebut. Dewi Suarini, Bali TV. Otoritas Jasa Keuangan OJK RI yang didukung Bank BPD Bali menggelar kegiatan Ngobrol Pintar seputar keuangan yuk atau Ngopi Kui. Acara literasi dan edukasi keuangan tersebut digelar di Gedung Widya Padma Politeknik Negeri Bali PNB di Jalan Uluwatu nomor 45 Jimbaran. Acara Ngobrol Pintar seputar keuangan yuk atau Ngopi Kui kali ini mengangkat tema generasi muda cerdas keuangan masa depan sejahtera. Acara tersebut juga melibatkan sekitar 500 mahasiswa PNB Bali yang menghadirkan talkshow edukasi keuangan. Kepala Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK menyatakan kegiatan ini merupakan program rutin OJK yang bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan Politeknik Negeri Bali atau PNB untuk mengadakan edukasi terkait literasi keuangan yang merata ke seluruh Indonesia. Kawan sekalian, mungkin sedikit gambaran awal bahwa ini adalah program rutin kami OJK dan POJK saat ini dengan BPD Bali untuk mengadakan edukasi literasi keuangan yang masif dan merata di seluruh Indonesia. Ini saat ini kami bersama dengan BPD Bali termasuk dengan Pak Nyoman Abdi, Direktur di Politeknik Negeri Bali. Harapan kami adalah pemuda ini adalah generasi emas Indonesia di tahun 2045. Melalui peningkatan literasi dan inklusi, kami harapkan generasi muda ini lebih cerdas keuangan, lebih mampu memilah mana yang pengeluaran yang baik, mana pengeluaran yang tidak baik, budaya menabung ditingkatkan sehingga harapannya secara individu kesejahteraan meningkat, secara POJK lebih sehat, dan ultimately secara negara stabilitas sistem keuangan juga akan terjaga. Sementara Direktur PNB Nyoman Abdi menyatakan, PNB Bali sebagai lembaga pendidikan vokasi akan bersinergi dengan OJK termasuk bank di seluruh Indonesia untuk selalu memperkuat SDM di bidang digitalisasi termasuk digitalisasi keuangan. Politeknik Negeri Bali sebagai lembaga pendidikan vokasi akan bersinergi dengan OJK termasuk bank yang ada di seluruh Indonesia ini untuk selalu memperkuat sumber daya manusia di bidang digitalisasi ini. Kami punya prodi yang mengarah kepada digitalisasi ini, terkhusus bisnis digital, kemudian akuntansi bisnis digital, yang mana ini adalah sumber daya nanti yang memperkuat implementasi dari digitalisasi keuangan. Melalui peningkatan literasi keuangan, pihaknya berharap generasi muda lebih cerdas mengatur keuangan dan juga mampu memilah pengeluaran keuangan yang terbaik. Kehadirannya di kampus PNB melalui Duta Layanan bisa menyampaikan edukasi sebagai salah satu fungsi dari PUJK agar bisa memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Devi, Bali TV. Sikapi isu kenaikan tunjangan DPR RI, gaji DPRD tidak pernah naik sejak era reformasi. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik?
Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Emco, cat kayu dan besi. Loh, nyai bengong kan? Oh, ake ngerti be, amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya nyai, pede ya nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirurui, matajan, matuakan. Dan ini subane gelam kekene awake nih makatang lo, awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing idang kenja, sing idang mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bemerjati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang, ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemana jangan bicaranya nih lo. Ini siap dicekan awaknya jangan beli, langise ane jangan. Wah, si lagi gini ane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak ganda pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Melang nih. Melang, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleyor, rematik, pegelinu, pila, kesemutan, bangkang sakit pokoknya mengenang khasiatnya nih. Nih, mana gijil? Ini kesana kona panaki, awaknya sih kita kona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, Tupuah Balung, and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, style, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Pemirsa, isu kenaikan tunjangan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI menuai kritik dari sejumlah kalangan. Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Bali, Inyoman Oke Antara menyebut gaji dan tunjangan DPRD tidak pernah alami kenaikan sejak era reformasi. Bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI menuai kritik dari sejumlah kalangan. Menanggapi isu tersebut dikutip dari pesan WhatsApp anggota Komisi 1 DPRD Bali Nyoman Oke Antara SHMAP menegaskan bahwa kondisi di daerah berbeda dengan di pusat. Menurut anggota DPRD Bali yang telah menjabat selama 5 periode ini sejak era reformasi hingga kini, gaji pokok anggota DPRD Bali tidak pernah mengalami kenaikan. Ia memaparkan perubahan besaran gaji hanya terjadi pada tunjangan perumahan dan transportasi. Sementara gaji pokok tunjangan istri anak hingga tunjangan beras tetap sama sejak dulu hingga kini.
Ia menyebut beberapa tunjangan anggota DPRD masih menggunakan acuan lama, seperti tunjangan istri, suami sebesar Rp225.000, tunjangan anak Rp45.000, tunjangan beras Rp217.000, tunjangan komisi Rp174.000, serta tunjangan Banmus dan Bapemperda masing-masing Rp130.000. Ia berpendapat bahwa yang lebih layak mendapatkan kenaikan justru adalah kepala daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, serta wakilnya. Sejak reformasi sampai sekarang belum pernah adanya kenaikan gaji dan tunjangan. Ia menekankan bahwa besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD sudah baku, tidak bisa diganggu-gugat lagi karena acuannya persentase dari gaji eksekutif. Meski demikian, ia menjelaskan tidak sedikit masyarakat yang salah paham terhadap kinerja wakil rakyat. Dalam setiap pertemuan, Oka Antara menjelaskan kepada para pendukungnya tentang bagaimana upaya beresiko yang dialami dirinya sebagai wakil rakyat. Bahkan ia mengaku harus menjual aset warisan orang tua untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan sosial di masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tugas utama seorang wakil rakyat dan menjadi jembatan antara kepentingan rakyat dan pemerintah. Bunga Widrayani, Bali TV. Kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB di sejumlah daerah mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Tolak ukur kenaikan PBB hendaknya tidak hanya berdasarkan nilai jual objek pajak atau NJOP, tetapi juga berdasarkan data inflasi dan analisis laporan laba rugi dari suatu usaha. Hal tersebut diungkapkan pelaku usaha yang juga praktisi pariwisata Bagus Sudibyo. Seperti diketahui bersama, biaya pajak merupakan kewajiban warga negara Indonesia yang harus dibayarkan kepada negara. Terlebih bagi para pelaku usaha pariwisata di Bali yang selalu menyisihkan 10% dari pendapatannya untuk membayar pajak hotel dan juga restoran atau PHR. Selain itu ada pajak bumi dan bangunan atau PBB yang sifatnya dinamis sesuai dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Ia mengatakan kenaikan PBB di sejumlah daerah di Bali hendaknya selalu disesuaikan dengan kepantasannya. Selain NJOP yang menjadi tolak ukur kenaikan PBB adalah inflasi dan analisis laporan laba rugi dari suatu usaha. Menurut pandangan saya, kenaikan pajak itu hendaknya selalu disesuaikan dengan kepantasannya. Jadi yang dipakai tolak ukur itu tentu juga memang NJOP. Selain itu juga inflasi dan juga analisa kira-kira jika itu suatu badan usaha dilihat dari profit and loss statement mereka. Apakah usaha itu menguntungkan, banyak menguntungkan, tidak menguntungkan, bahkan merugi. Nah, di sini justifikasinya atau keadilannya itu juga memang harus diperhatikan. Sebab jika seandainya tidak demikian, maka bisa saja usaha-usaha masyarakat lokal terutama yang mengalami kesulitan di dalam finansial atau keuangan, sekalipun mungkin nilai asetnya cukup tinggi, tetapi secara bisnis dia tidak berjalan dengan baik, sehingga sekalipun kelihatannya suatu objek pajak itu besar, mewah, tetapi dia bahkan merugi. Pihaknya menambahkan harus ada keberpihakan kepada masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk tidak menaikkan PBB secara fantastis. Jangan sampai kenaikan PBB yang tinggi justru memberatkan pengusaha dan pada akhirnya harus menjual asetnya. Situasi ini tentu saja mengkhawatirkan apabila aset warga lokal Bali jatuh ke tangan investor luar. Hal ini berakibat pada ancaman keberlanjutan pariwisata budaya Bali. Andika, Bali TV. Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta akan melobi Gubernur Bali Wayan Koster terkait Bendungan Sidan. Bendungan Sidan memanfaatkan air permukaan Bangli yang diperuntukkan bagi 4 kabupaten kota. Namun Bangli tidak memperoleh hasilnya. Demikian diungkapkan Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arte mengungkapkan keberadaan Bendungan Sidan di Desa Belok Sidan, Petang memanfaatkan air permukaan Bangli yang nantinya diperuntukkan 4 kabupaten yakni Tabanan, Badung, Denpasar, dan juga Gianyar. Terkait hal ini, Bupati Sedana Arte dan jajaran DPRD Bangli akan melobi, koordinasi dan komunikasi dengan Gubernur Bali Wayan Koster selaku pengelola air permukaan lintas kabupaten, agar Bangli juga memperoleh manfaat dari keberadaan Bendungan Sidan ini. Atasan
terkait dengan keberadaan bendungan Belok Sidan, yang mana 100% bahan atau air baku itu berasal dari air permukaan Kabupaten Bangli. Yang kita ketahui sekarang di Badung, yaitu di Desa Belok dan Sidan, yang akan terdistribusi ke 4 kabupaten, yaitu Tabanan, Kodia, Badung, dan Gianyar. Sementara kita sebagai pemilik daripada air itu sendiri memang belum ada ruang untuk kita bisa nikmati, baik dalam bentuk air maupun dalam bentuk rupiah nanti setelah terjual. Saya bersama jajaran DPRD akan terus melakukan lobby dan komunikasi koordinasi, baik itu dengan Bapak Gubernur selaku pengelola nantinya air permukaan yang lintas kabupaten, ataupun dengan balai. Bahkan kalau perlu saya akan minta jadwal untuk bertemu dengan Bapak Menteri PU di pusat. Bendungan Sidan ini menelan anggaran 1,5 triliun rupiah yang bersumber dari APBN. Kapasitas daya tampung air sebanyak 5,8 juta meter kubik dengan luas genangan 39 hektar. Proyek bendungan yang terletak di perbatasan 3 kabupaten yakni Gianyar, Badung, dan Bangli ini diproyeksi akan menyediakan air baku 1.750 liter per detik. Dapat juga mereduksi banjir 108 hektar di kawasan Denpasar Timur dan Denpasar Utara. Tak hanya itu, bendungan dimanfaatkan untuk kebutuhan listrik PLTM akan menghasilkan 0,65 megawatt ditambah dengan PLTS terapung sebesar 8 megawatt. Agus Sudiatmike, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Jadi wakil rakyat jangan berorientasi pada gaji dan tunjangan. Lambung apa 4 terobosan yang terbaik? Rido! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Plaumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Plaumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Plaumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini dimasukkan ke saringan bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Pasti kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak nah, gitu ya? Ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Plaumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya,
Lume Eco-nya. Berapa tadi? Berapa bar ya? Dua Ini bar dua. ya? Dua. Oke. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Ini sudah kurang lebih 2 jam nih. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangka dengan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, Rukuniki Kemarjang Risampun sampai ke Alit Nekili. Petapah Kaler Kebos, Mepandes Betawi Mesangi, Kramo, antar Ketua Banjar Jakarta Selatan, Jakarta Selatan, para finalite, miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI belakangan ini menjadi sorotan publik. Kenaikan tunjangan Dewan dinilai fantastis di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Kenaikan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI juga disoroti Senator DPD RI Dr. Sri Igusti Ngurah Arya Wedakarna atau yang akrab disapa AWK. Pihaknya sangat menyayangkan kenaikan tunjangan DPR RI di tengah lesunya perekonomian. Selaku anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Wakil Bali, ia mengingatkan menjadi wakil rakyat yang duduk di Dewan jangan hanya berorientasi pada gaji dan tunjangan, namun lebih kepada mengabdi kepada masyarakat dan menyuarakan hak-hak rakyat agar didengar oleh pemerintah. AWK berharap ke depannya bagi masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota Dewan harus mapan secara finansial sehingga mampu menjadi jembatan bagi masyarakat bukan semata-mata karena gaji atau tunjangan. Ya, saya juga menyayangkan terkait dengan masalah kenaikan tunjangan, walaupun sebenarnya berita itu harus diklarifikasi oleh kesekjenan ya, baik itu DPR maupun juga mungkin oleh DPD. Ya, jadi kita sih sebagai anggota Dewan menerima aja, karena tujuan kalau saya pribadi menjadi anggota Dewan, tujuannya memang bukan buat gaji atau tunjangan, kita memang untuk mengabdi. Dan siogianya ke depan yang mau menjadi anggota Dewan ya, baik DPR sama DPD, menurut saya harus mampu dulu. Jangan sampai menjadikan pekerjaan sebagai anggota DPD atau anggota DPR itu untuk mencari uang, seperti itu ya. Jadi kalau udah mungkin financial stabil baru bisa menjadi wakil rakyat. Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi 1 DPRD Bali Nyoman Oke Antara mengutip pernyataan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp. Ia mengaku menjadi anggota Dewan bukan semata mengejar gaji dan tunjangan, namun lebih kepada pengabdian untuk masyarakat, menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi serta menyuarakan kepentingan rakyat. Sukma, Bali TV. Sementara itu, di saat masyarakat masih berjuang menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok dan terbatasnya lapangan kerja, kasus korupsi kembali mencuat. Dugaan penyelewengan anggaran hingga pemerasan di lembaga pemerintah memperlihatkan betapa rapuhnya integritas pejabat negara. Kasus terbaru yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan menambah daftar panjang pejabat yang terjerat praktik kotor. Pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan kerja K3 menjadi tamparan keras bagi publik karena dana yang seharusnya mendukung perlindungan buruh justru disalahgunakan. Ironisnya praktik korupsi tersebut terjadi saat masyarakat tengah berjuang menghadapi situasi ekonomi sulit. Alih-alih menjadi solusi, ulah segelintir pejabat justru memperdalam luka masyarakat yang kian terbebani krisis. Akademisi Dr. Inengah Merte Esos MSI mengatakan fenomena korupsi di Indonesia
dinilai bukan hanya persoalan individu, tetapi sudah mencerminkan masalah struktural dalam tata kelola pemerintahan. Kelemahan sistem pengawasan menjadi salah satu faktor utama. Pihak yang seharusnya menjalankan fungsi kontrol justru kerap berkolaborasi dengan yang diawasi. Situasi ini memperlihatkan lemahnya kelembagaan serta semakin kaburnya integritas birokrasi. Pun presidennya, siapapun pemimpinnya, kenapa selalu terjadi yang banyak korupsi ini? Apapun kebijakan pimpinan tidak pernah jatuh pada ruang yang kosong, gitu. Tidak pernah hampa, selalu ada yang memanfaatkan. Itu bagi para koruptor selalu bisa masuk di situ. Nah, sehingga fenomena ini sebenarnya sudah menunjukkan adanya kelemahan sistem, ya, kelemahan sistem, baik sistem pengawasan. Jadi kadang-kadang kan yang harus mengawasi dan yang harus diawasi ini kadang-kadang dia berkolaborasi, kan susah jadinya. Gitu akhirnya. Itulah kita masuk sebagai sistem kelembagaan yang sudah semakin tidak jelas, gitu ya. Hal senada juga disampaikan oleh akademisi hukum Dr. Andes Inenga Suryata, SHMH. Dia sangat menyayangkan kasus korupsi yang menjerat oknum pejabat negara. Terlebih terjadi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang masih lesu. Menurutnya seorang pejabat seharusnya menjunjung tinggi integritas dengan bersikap bermoral, jujur, beretika, transparan, dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diemban. Dalam situasi sulit, pejabat negara dituntut untuk berpihak kepada masyarakat demi mendorong pemulihan ekonomi, bukan justru memperburuk keadaan dengan praktik korupsi. Oknum pejabat yang melakukan tindakan-tindakan yang bersifat OTT dalam kelesuan ekonomi kita sekarang ini itu sangat disayangkan. Karena beliau itu seorang oknum pejabat atau pejabat itu semestinya beliau itu menegakkan integritas. Integritas dipahami bahwa mereka itu harus bermoral, jujur, beretika, ya, transparan, dan bertanggung jawab terhadap jabatan-jabatan negara yang disandangnya oleh beliau tersebut. Kasus OTT oknum pejabat negara ini menjadi cermin suram bahwa korupsi masih menggerogoti sendi pemerintahan meski rakyat kian terhimpit. Penegakan hukum yang tegas menjadi harapan terakhir untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menyelamatkan masa depan bangsa. Yana, Bali TV. Pemirsa, masyarakat di Jalan Yudhistira, Kelurahan Kendran, Singaraja digegerkan oleh temuan barang misterius yang diduga bahan peledak. Paket yang terbungkus plastik hitam ditemukan di depan rumah milik Dewo Ayumeria yang berada di sebelah selatan ruang Mahotama RSUD Singaraja. Barang mencurigakan itu ditemukan oleh Meria sejak Minggu malam sekitar pukul 18.00 WITA. Namun Meria hanya tidak menghiraukan karena menduga barang tersebut milik tetangganya. Namun keesokan harinya setelah barang mencurigakan tersebut masih berada di lokasi, akhirnya Meria langsung melaporkan hal tersebut kepada pecalang setempat dan diteruskan ke Mapolres Buleleng. Lihat sebentar dia berhenti jam 5 sore itu dia berhenti di sini. Oh, saya pikir orang mungkin banyak barang atau gimana karena dia bawa banyak barang kan. Terus saya tinggal masuk. Habis itu saya enggak ada lagi cek keluar apa setelah jam 5 kira apa gitu, takut ya. Ya, takut. Kan saya pikir karena seringnya ada di TikTok gitu ya. Jadi nggak berani nyentuh aja nggak berani, itu suami saya tadi mau pindahkan ke dalam saya nggak kasih. Akhirnya saya ngobrol, saya lapor lah sama ada tetangga. Tim dari Mapolres Buleleng setelah melakukan pengecekan akhirnya melaporkan ke tim penjinak bom atau Jibom Polda Bali guna dihadirkan untuk melakukan penanganan terhadap barang tersebut. Pada pukul 12.45 WITA, tim Gegana melakukan penyisiran di lokasi sekitar 30 menit di mana tim Jibom memasang alat X-ray yang berfungsi untuk mengetahui secara pasti isi dari paket tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan menggunakan metal detektor, diprediksi adanya bahan yang mengandung logam. Dari tadi hasil kita sudah X-ray, nihil ditemukan bahan peledak. Untuk pastinya udah ditahu. Bentuk pasti tong sampah. Jadi tong sampah yang paket kosong. Oh, itu kan ada dua bagian, yang atas dan bawahnya itu sama semua satu paket. Satu paket isinya serok sama.
Kapolsek Kota Singaraja, Kompol Gede Juli, kejadian ini berharap masyarakat di wilayah Kota Singaraja sesegera mungkin melapor kepada Babin Kamtibmas sehingga peristiwa yang tidak diinginkan cepat teratasi dan warga tidak resah. Yasari Juli, Bali TV. Perda arsitektur tradisional Bali wajib ditaati. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Segar-segar Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media @Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, yang mandi minum. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, ter. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, mejan nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Lugat, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit iki papat. Nganggen sampian busung medulang lindung wasani dengan Bombayu Sonora Tropical Pop. Langsung personilipun dari 8 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan aktivitas YWE dan juga narkoba. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan peraturan daerah tentang arsitektur tradisional Bali. Aturan ini mewajibkan setiap pembangunan gedung atau bangunan di Bali untuk mengacu pada prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali yang kental dengan nilai budaya dan filosofi lokal. Perda ini disahkan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan warisan budaya Bali dari gempuran modernisasi.
Pembangunan yang semakin pesat dikhawatirkan menggerus identitas arsitektur Bali yang unik, yang dikenal dengan ornamen, tata ruang, dan filosofinya. Dalam perda ini terdapat beberapa poin utama yang harus ditaati oleh semua pihak, baik masyarakat lokal maupun investor. Beberapa di antaranya adalah ornamen dan ukiran tradisional dan penggunaan material lokal. Perda ini adalah langkah strategis untuk menjaga keharmonisan alam, budaya, dan juga manusia. Bali tidak hanya menjual keindahan alam tapi juga kekayaan budaya. Arsitektur adalah salah satu pilar utama yang membentuk identitas Bali. Perda ini memastikan bahwa setiap pembangunan menghormati nilai-nilai leluhur dan tidak merusak estetika Bali. Sekarang semua orang pilih lebih minimalis, modern, sehingga seni-seni yang ada dari Bali itu hampir mulai hilang atau kurang. Beritahu kepada hotel-hotel atau masyarakat biar dia harus taat aturan. Pemerintah Provinsi Bali memberlakukan sanksi tegas bagi para pelanggar perda ini, mulai dari denda administratif hingga pembongkaran bangunan yang tidak sesuai. Sanksi ini diharapkan menjadi efek jera dan memastikan kepatuhan semua pihak demi terjaganya arsitektur Bali yang indah dan sakral. Yana, Bali TV. Pemirsa, sebagai destinasi wisata, Pantai Berawo di Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kute Utara, Badung, menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan membangun tempat pembuangan sampah terpadu pada tahun 2026. Pengelolaan sampah oleh desa bertujuan untuk membuat kawasan pantai dan desa bersih sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Desa Tibu Beneng terus berkembang pesat dengan dibangunnya berbagai akomodasi wisata dari para pelaku usaha atau investor. Larangan dari Pemprov Bali untuk membuang sampah ke TPA Suwung akhir Desember tahun ini mendorong pihak desa menargetkan pengelolaan sampah harus berbasis sumber. Wujud nyatanya adalah pembuatan tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST pada tahun 2026. Pembuatan biopori juga menjadi solusi penanganan sampah organik yang bisa dibuat di lahan rumah yang terbatas. Selain itu, desa sudah bekerjasama dengan pihak TPS3R untuk sampah anorganik. Warga diedukasi dalam melakukan pemilihan dan pemilahan sampah yang dimulai dari rumah tangga. Kami lagi mengagendakan kurang lebih 700 lubang biomasi akan kami tebar di setiap KK. Harapan kami di semua KK yang ada di Desa Tibu Beneng 2026 itu sudah semua, sehingga akan sampah sudah terkelola mulai dari sumbernya. Jadi sampah organik masuk lubang biomasi dan sampah plastik dikerjasama dengan Ekuali tinggal residu. Dan kami sudah sedang mempelajari dan merancang akan membuat TPS 3R. Pantai Berawo sebagai destinasi wisata di Desa Tibu Beneng, kawasan Canggu, menyambut baik dari pelaku usaha ikut menjaga kebersihan pantai dengan mengoperasikan robot pembersih pasir dari sampah. Robot ini mampu menyaring pasir dengan kedalaman 10 cm dan mengumpulkan sampah ukuran kecil seperti puntung rokok, pecahan plastik kaca, dan tutup botol. Terjaganya pantai dari sampah ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berjalan dan berlari di areal pantai. Selain kebersihan pantai, pelaku usaha di sini juga membuat pemilihan sampah anorganik untuk bisa didaur ulang sehingga meminimalkan residu untuk dibuang ke TPA. Membersihkan sampah-sampah di pantai yang bandel dibersihin. Kadang-kadang di pantai banyak sekali sampah yang lebih kecil, yang kecil-kecil sekali. Ada putung rokok, kemudian kadang-kadang ada bersihan-bersihan plastik dan sebagainya. Dengan adanya bibot, karena dia bisa 10 cm ke bawah pasir, itu bisa membersihkan semuanya. Winate, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan. Buleleng targetkan lebih 75 emas di Forprov 2025.
Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Loh, Bang nak beli lebihan loh. Hah, kuda bani? Mina. Oke, tuh. Woi, darah! Mie burung darah ayam bawang. Mie jok, nih. Nyak no. Mie burung darah lalah manis. Luget, ngedel. Nyak saja. Mie burung darah goreng ori. Jalan San khas Indonesia. Nyak ganti loh. Mie burung darah goreng pedas. Lengis tabiane ngamplok. Burung darah instan. Mie legend ada bumbune. Papat rasane lebih merasa. Mie burung darah. Jane sing kodak-kodak. Selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak Jakab Pejen. Pengempon Dijen selaku pengharian di pengempon jumlah wargi Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, sebanyak 911 orang kontingen Buleleng akan berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali ke-16 tahun 2025. Para atlet akan turun di 49 cabang olahraga dengan target melampaui 75 emas. Kontingen tersebut terdiri dari 663 atlet, 188 ofisial, dan 60 orang panitia. Mereka akan turun di 49 cabang olahraga. Ketua kontingen Made Budiawan menegaskan seluruh persiapan sudah dilakukan secara maksimal, mulai dari pendekatan sport science, pembinaan fisik, hingga kesiapan mental atlet. Ia berharap hasilnya bisa melampaui raihan sebelumnya, yaitu 75 medali emas. Dengan KONI, pemerintah kabupaten, saya kira atlet paham apa yang mesti dilakukan. Tinggal mohon doa restunya dan atlet bisa menjaga kondisi dengan baik. Mudah-mudahan hasilnya tentu secara kuantitatif ya kita ingin melewati raihan medali emas pada Porprov sebelumnya. Kalau sebelumnya 75 ya kita berharap lebih dari 75. Mungkin itu barangkali. Terima kasih. Sementara itu, Wabub Supriyatna pada pelepasan atlet di titik 0 Kota Singaraja berharap pelepasan di Tugu Singa Ambara Raja membawa taksu dan spirit bagi atlet Buleleng. Minimal bisa mempertahankan posisi 3 besar dengan emas yang lebih banyak. Kita tetap berusaha untuk menaikkan peringkat. Nah, kalaupun peringkatnya masih tetap peringkat 3, tetapi raihan medali emasnya atau membawa pulang medali lebih banyak dari
Porprov sebelumnya. Itu target yang kita berikan buat kontingen Porprov Buleleng tahun 2000. Ia menambahkan Pemkab sudah menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali yang akan direalisasikan tahun 2026. Dengan besaran bonus dipastikan tidak lebih kecil dari sebelumnya agar bisa menambah motivasi atlet. Wabub juga menegaskan Porprov 2025 menjadi momentum penting karena pada 2027 Buleleng dipercaya sebagai tuan rumah. Yaseri Juli, Bali TV. Pemirsa, kenaikan anggaran pendidikan dialokasikan untuk guru, dosen, dan tenaga kependidikan. Tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan dalam RAPBN tahun 2026 yang dinaikkan menjadi Rp274,7 triliun mendapatkan apresiasi dari kalangan akademisi. Pihaknya menilai guru berhak mendapatkan kenaikan tunjangan karena guru mampu mencetak lulusan yang hebat. Guru merupakan profesi yang tidak tergantikan oleh apapun termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Guru juga mampu mencetak lulusan yang hebat. Untuk itu adanya kenaikan tunjangan guru sangat diharapkan agar guru fokus mengajar dan tidak mencari sambilan pekerjaan lain. Hal tersebut diungkapkan oleh akademisi yang juga Rektor UMI Profesor Made Suwarte. Ia juga menegaskan peran guru sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas. Dalam rangka meningkatkan kualitas anak bangsa, perhatikan gurunya, perhatikan sarananya. Ya, guru sarana harus menjadi satu kesatuan. Karena apa? Karena hal tidak bisa dipisahkan. Guru dan lagi mengambil pekerjaan-pekerjaan tambahan yang membuat tugas pokoknya itu terbengkalai. Kalau terpenuhi kesejahteraannya, saya rasa semua masalah dalam pendidikan akan selesai. Lebih lanjut dijelaskan kesejahteraan bagi guru sangatlah penting untuk mencetak SDM yang berkualitas. Jika guru sudah sejahtera, maka guru akan fokus dalam mengajar. Andika, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapur Gadapati Wisata Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadana Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi. Om.